Banyak sekali orang yang datang ke rumah saya, dan saya pastikan orang yang datang ke rumah saya bukan orang sukses. Semua orang yang datang ke rumah saya rata-rata orang punya masalah. Itu pun kalau punya masalah baru ingat saya. Jadi saya ini memang nasibnya seperti dokter. Dokter itu baru diingat kalau sakit. Sama. Kalian gak pernah ketemu saya kalau lagi biasa-biasa aja. Begitu ada masalah baru ingat saya. Ya gak apa-apa, saya senang saja. Karena memang saya datang ke semesta ini untuk menjadi pelayan orang-orang yang butuh pelayanan itu. Gak masalah, saya senang aja kok. Makanya saya doakan banyak masalah. Ya biar sering ketemu. Karena kalau nggak ada masalah kalian nggak ketemu saya. Itu. Ada juga yang pengen ketemu saya katanya kangen. Di belakangnya masalah juga. Apa-apa. Karena harus ada sesuatu yang mengantarkan kita. Harus ada. Kalau tidak ada peristiwanya, kalau tidak ada jalannya, kita tidak akan bertemu. Jadi penjajah kita yang paling utama adalah pikiran kita. Nah sekarang siapa yang dijajah? Yang dijajah oleh kita adalah kesadaran kita. Pertanyaannya, kenapa pikiran lebih berkuasa daripada kesadaran? Saya kadang-kadang suka bertanya konyol. Dalam sebuah diskusi untuk orang dewasa nih, saya suka tanya. Kalau orang-orang yang tidak baik di kehidupan ini dikuasai siapa? Mereka mengatakan dikuasai oleh setan. Kalau ada orang baik di semesta ini siapa penguasanya? Penguasanya katanya Allah. Pertanyaan berikutnya, biasanya kalau pertanyaan saya berbuntut itu. Banyakan mana orang baik sama orang yang tidak baik kalau begitu? Banyakan orang yang tidak baik. Siapa penguasa yang tidak baik? Katanya setan. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kuasa mana? Setan sama Tuhan. Jadi siapa yang maha kuasa di semesta ini? Kadang-kadang yang gitu aja suka pusing. Padahal itu kan fakta, betul nggak? Nah, apakah kesimpulan itu benar apa salah? Harus diuji dulu. Pertanyaan berikutnya, adakah setan? Kan begitu. Setan tuh ada apa tidak? Kan itu masalahnya. Apa iya Tuhan kemudian menciptakan sesosok makhluk untuk menyaingi dirinya sendiri? Lalu beliau menjadi sangat capek, sibuk ngurusi perilakunya ini? Apa begitu? Apa di semestanya ada satu kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Kalau begitu kalimat la ilaha illallahmu itu batal. Makanya baca la ilaha illallah itu sambil berkesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sadari. La ilaha illallah kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Arti yang lebih dalam lagi, yang mana yang bukan Allah? Allah sendiri yang mengatakan huwal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir, bahkan aku tidak berawal dan tidak berakhir. Aku yang zahir, aku juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menggugat sebetulnya. Tujuannya supaya kalian mikir. Nggak akan saya kasih jawaban. Makanya belajar yang paling bagus itu namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Karena kalau menemukan sendiri dari pengalaman sendiri, itu baru namanya pengalaman sebagai guru yang terbaik.
Itu namanya ilmu sejati, bukan pengetahuan pinjaman. Paham sampai di sini? Nah, makanya saya berulang kali cerita tentang episode yang sangat luar biasa dalam cerita sastra, namanya episode Ramayana. Pernah nonton? Pernah baca bukunya? Ya, itu kan cerita tentang Rama dan Sinta. Ya, siapa Rama itu? Sebetulnya Rama itu cerita diri kita. Siapa Sinta itu? Sinta itu cerita tentang kesadaran yang ada pada diri kita. Maka Sinta itu, Dewi Sinta itu dicuri oleh Rahwana. Siapa Rahwana? Rahwana itu disebut Dasamuka. Dasamuka itu artinya 10 wajah. Siapa Dasamuka itu? Dasamuka itu adalah penguasa negeri Alengka. Alengka itu sebetulnya bahasa Sanskerta, arti yang sebenarnya adalah pikiran. Jadi Rahwana ini adalah penguasa negeri Alengka, artinya penguasa negeri pikiran. Nah, pikiran itulah si Dasamuka, banyak wajah kayak kalian. Sesekali kelihatan seperti lembut, seperti loh. Iya. Lagi ngaji kayak gini, semuanya kelihatan seperti soleh. Lagi ngaji nih, aslinya kalian tidak terdeteksi di sini. Karena aslinya seseorang itu keluar tepat pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi dalam hidupnya. Makanya saya bilang kemarin, orang lain itu hanya layar sebetulnya. Orang lain itu hanya cermin sebetulnya. Kalau kita marah pada orang itu hanya layar, hanya cermin, hanya objek. Sebetulnya kita sedang mencerminkan kemarahan kita pada orang itu, lalu bayangan dari diri kita kelihatan di orang itu. Jadi saat seseorang marah, sebetulnya dia sedang mencerminkan kemarahannya pada orang. Sebetulnya dia sedang berkaca bahwa dia adalah seorang pemarah. Jadi bagus kalau ada orang lain yang memancing-mancing kemarahan kita. Bagus, harus berterima kasih pada mereka. Kenapa? Karena aslinya kita kelihatan di situ. Di sini kalian nggak kelihatan. Di sini seperti, oh udah pakai baju kayak gini. Apalagi yang sini bajunya koko, sini bajunya syar'i. Seperti orang soleh, seperti orang sabar, seperti orang baik. Karena aslinya nggak kelihatan. Aslinya kalian tuh kelihatan di rumah. Itu asli. Di jalan itu asli. Saat seseorang sedang berhadapan dengan kontradiksi, aslinya seseorang kelihatan di situ. Oleh karena itu, tidak bisa saya melihat aslinya kalian di sini. Paham? Paham apa tidak? Oke, lanjutkan. Nah, Rahwana ini penguasa negeri Alengka. Dan dia berhasil mencuri yang namanya Dewi Sinta. Dewi Sinta ini dicuri sama Rahwana, dibawa pergi. Lalu apa yang terjadi? Rama kehilangan Dewi Sinta. Apa maknanya? Anda, kita, diri kita kehilangan kesadaran. Jadi sebetulnya cerita Ramayana itu cerita seseorang yang sedang kehilangan kesadarannya. Jadi tidak sadar. Dan orang yang tidak sadar mudah dikendalikan oleh orang lain. Makanya orang yang tidak sadar sering menjadi apa kata orang tentang dirinya. Baperan, tersinggungan, gampang marah, selalu takut untuk menjadi dirinya sendiri dan senangnya menjadi orang lain. Dia tidak pernah berhasil menjadi dirinya sendiri. Itu ciri orang yang tidak sadar. Makanya Nabi Muhammad mengajak kita untuk melakukan perjalanan. Kemana? Menuju Sidratil Muntaha, menuju puncak kesadaran. Supaya apa? Supaya kesadaran itu enggak hilang, tidak dicuri oleh Rahwana. Ada orang yang marah, kehilangan kesadaran. Ada orang sakit hati, kehilangan kesadaran.
Ada orang mengeluh kehilangan kesadaran. Itu refleksi dari ketidaksadaran. Dan orang-orang yang semacam ini jelas belum merdeka. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita sudah merdeka. Pawai, karnaval, macam-macam. Sesekali cobalah duduk. Makanya hari ini saya rekam ceramah ini supaya saya bisa menginspirasi untuk menjawab satu pertanyaan, apakah Anda sudah merdeka atau belum? Kalau belum merdeka, bebaskan dirimu dari penjajahan. Dan siapa penjajahnya? Harus ketemu oleh dirimu sendiri. Kalau tidak bertemu, tidak menemukan penjajahnya, bagaimana kita bisa menyerang penjajah kalau belum ketemu? Sampai sekarang bahkan banyak orang yang tidak tahu siapa penjajahmu yang sebenarnya. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Pencipta. Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiranmu. Berhasil enggak Sri Rama mengembalikan Dewi Sinta? Berhasil enggak? Gimana caranya? Ternyata Sri Rama tidak bisa berdiri sendiri. Sri Rama perlu bantuan Hanuman. Dan Hanuman itu adalah simbolisasi dari seorang guru, simbolisasi dari seorang utusan Tuhan, simbolisasi orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya belajar ilmu harus pada orang yang benar-benar tahu. Jangan pada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Itu bukan orang yang tahu. Dan bisa jadi malah dia menipu kita. Dan yang kayak gini di semesta ini, mohon maaf, jumlahnya banyak. Dan lucunya kita juga senang dengan pengetahuan-pengetahuan katanya. Senang dengan pengetahuan-pengetahuan pinjaman. Tapi begitu dikasih pengetahuan sejati malah kita menolaknya. Aneh. Saya ceritakan rasanya kopi. Ribuan orang yang datang mendengarkan ceramah tentang rasa kopi. Dan semua mengatakan setuju. Walaupun mereka nggak minum kopi. Yang ceramahnya pun nggak pernah minum kopi. Dari mana dia tahu rasa kopi? Ternyata dia baca buku tentang rasa kopi. Dia baca buku tentang rasa kopi, dihafalkan di otaknya, kemudian ceramahkan pada orang-orang yang belum pernah minum kopi. Dan semua setuju rasa kopi seperti yang dibicarakan oleh si pembicara. Dan jumlahnya yang mengikuti ceramah ini puluhan ribu. Disebutnya juga tabligh akbar. Tapi begitu saya mau bagikan kopi, hilang semua. Padahal Anda akan merasakan kopi kalau saya bagikan kopi dan Anda menerimanya. Betul nggak? Mau dikasih minum kopi semuanya ngilang. Padahal rasa kopi itu baru akan Anda rasakan tepat saat Anda minum kopi. Bukan ketika Anda ikut seminar tentang penjelasan rasa kopi. Kenapa kita seperti itu? Karena kita belum merdeka. Kita terkungkung oleh rasa takut. Karena kita terkungkung oleh kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang seperti itu. Anda ikut aja yang banyak. Yang banyak itu belum tentu benar loh. Apalagi yang sedikit. Betul apa tidak? Jadi Sri Rama berhasil menangkap Dewi Sinta dengan bantuan siapa? Hanuman. Apa yang dilakukan Hanuman? Membuat jembatan menuju negeri Alengka. Jembatan itu apa? Itulah yang dalam Quran keren sekali disebut jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya harus ketemu jembatan itu. Simbolisasinya jelas, rambut dibelah 7. Makanya angka 7 diabadikan menjadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Tanya tuh yang pulang haji kemarin. Ngerti nggak
simbolisasi di belakang angka 7. Mana rambut di belah 7 itu? Saya pernah dialog dengan ayah saya waktu saya kecil. Karena ayah saya kalau ngajar ngaji selalu nakut-nakutin saya supaya saya jadi anak soleh. Dan kita ini produk rasa takut sebetulnya. Sama mungkin pelajarannya seperti saya. Supaya soleh, supaya rajin, supaya hormat kepada mereka, saya selalu ditakut-takuti. Ini katanya dunia, ini katanya surga. Di sini membentang jembatan, rambut di belah 7. Dan di bawah itu adalah api yang menyala-nyala. Saya bilang sama bapak saya, Allah tuh nggak ada kerjaan ya Pak. Kenapa? Bikin jembatan, kok rambut di belah 7? Ya kalau kita jatuh salah Allah. Kekecilan bikin jembatannya. Rambut di belah 7. Karena selalu dulu memahami setiap simbolisasi itu dipahami secara letterlock begitu. Dulu. Ternyata begitu saya bongkar rahasia Quran, oh ternyata Siratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7 dan ada pada setiap manusia. Siapa yang sudah menemukan yang 7 dalam dirinya, ketemu pasangan yang 10 pada dirinya, 10 ketemu 7, merdeka. Jadi 17. Itulah jalan menuju kemerdekaan. Biarinlah, gak ngerti sekalian. Biar pusing gitu. Kalau dengar ceramah saya pusing itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kelahiran yang kedua. Tapi kalau dengar ceramah saya pusing enggak, bingung enggak, ngerti juga enggak, lah itu enggak ada hidayah itu memang. Jadi saya doakan semoga ada hidayah ya. Karena hidayah itu sederhana kok. Kata Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Hidayah itu mulailah dari memasangkan telingamu untuk mendengar. Jadi mau memasangkan telinga saja sudah pintu hidayah itu. Belum masuk baru pintunya. Ya kalau udah ketemu pintunya juga masih terkunci, gimana mau masuknya? Temukan dulu kuncinya, baru buka pintunya, baru masuk. Masuk apakah akan menemukan hidayah? Belum tentu. Yang masuk saja belum tentu, apalagi yang nggak mau masuk. Makanya perjalanan kita itu luar biasa sebetulnya, ya. Tetapi tidak usah takut. Ya, tidak usah takut karena tidak ada yang sulit. Semua itu sebetulnya mudah kalau kita berpikirnya mudah. Mudah dan sulit itu soal pikiran saja sebetulnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Setelah dibentangkan jembatan Siratal Mustaqim, kemudian ditariklah sang Dewi Sinta kembali kepada sang Rama di bawah bantuan seorang guru namanya Hanoman. Nih pertanyaan saya. Sekarang kesadaran kalian yang ada di sini sedang ada nggak di sini? Sedang ada nggak di sini? Nah kalau kesadarannya tidak ada, siapa penguasa kita? Ya penguasa kita Rahwana. Si Dasamuka pakai topeng, pura-pura bahagia padahal enggak, pura-pura soleh padahal enggak, pura-pura beriman padahal cuma ngaku, pura-pura muslim padahal bukan Islam yang sebenarnya. Nah, masuklah pada yang namanya kepura-puraan. Nah, orang yang pura-pura jelas dong tidak asli. Orang yang pura-pura jelas dong palsu. Nah, inilah si Dasamuka. Siapa penguasanya? Penguasanya adalah Rahwana. Jadi kalau begitu, Rahwana itu lambang dari pikiran kita. Jadi kalau begitu, apakah Rama ada di sini? Apakah Dewi Sinta ada di sini? Apakah Rahwana ada di sini? Yuk sekarang tanya, siapa penguasa dirimu? Sinta atau Rahwana? Boleh dijawab dulu. Sinta atau Rahwana? Gak apa-apa, menjawab suka-suka aja, nanti juga dibuktikan oleh saya. Karena kajian kita ini bersifat saintifik. Semua yang saya sampaikan akan dibuktikan. Cuman perlahan membuktikannya, supaya step by step ngertinya. Nah, pertanyaan berikutnya, kita tahu sekarang siapa penjajah kita?
Jangan-jangan penjajah kita adalah rahwana yang ada dalam diri kita, sidasamuka. Sepanjang kita dijajah oleh itu, berarti kita belum bebas merdeka. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kalau di dalam diri kita ada penjajah yang namanya rahwana, berarti diri kita selama ini masih jadi budak. Budak bagi siapa? Budak bagi penjajah kita. Karena di zaman dulu juga orang yang dijajah pasti jadi budak, dan penjajahnya ya menjadi tuan. Yuk, sekarang saya mau nanya. Siapa penentu nasib kita? Siapa? Diri sendiri? Betul? Oke. Katanya yang menentukan nasib Allah. Siapa yang menentukan rezeki kita? Diri sendiri? Katanya yang menentukan rezeki Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Diri sendiri? Selama ini kita ini dijajah oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma yang datang kepada kita, dan kita izinkan kebodohan kita untuk menerimanya. Saya mau nanya sekarang, mau nggak punya Tuhan yang ngasih rezeki kepada si A 1 juta, si B ini 10 juta, si C ini 100 juta nih, karena hidungnya gede, aduh hidungnya kecil, udah deh 10.000 aja. Mau nggak punya Tuhan yang semena-mena gitu? Mau? Saya kasih tahu pada kalian semua, Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua umatnya. Loh, kenapa rezeki Anda berbeda? Anda yang menentukan. Coba belajar ngaji itu rada waras sedikit ya. Umur katanya ditentukan oleh Allah. Lah kalau umur ditentukan oleh Allah, di Okinawa di Jepang sana rata-rata usia mereka di atas 96 tahun. Bahkan mereka masih bisa gendong padi, gendong hasil pertanian. Itu umur 95 tahun masih naik sepeda. Pernah ke Okinawa? Susah kalau cerita sama yang belum. Rata-rata umur 95 tahun. Nah kalau orang sana 95 tahun, kemudian orang sini umurnya 65 tahun, kemudian tiba-tiba kepada Allah bilang, ya Allah kan yang menentukan umur engkau. Mau punya Allah begitu? Mau punya Tuhan begitu? Orang sono 95 tahun, orang sini udah kata Tuhan jangan ribut 65 aja. Mau begitu? Jadi sekali lagi banyak sekali yang menjajah kita, termasuk kepercayaan yang kita percayai, padahal sebetulnya itu bukan kebenaran, cuman kebohongan yang diulang-ulang, yang lama kelamaan kita anggap itu kebenaran. Kan itu persoalan kita. Jadi sebetulnya penjajahan yang paling mencengkram kita sekarang ini adalah paradigma, sistem kepercayaan kita. Makanya banyak orang yang bingung ya. Udah kamu berusaha dong, masa kamu gak banyak uang? Lah saya ini memang rezekinya segini, sudah ditentukan Tuhan. Akhirnya Tuhan selalu menjadi kambing hitam dari kemalasan kita sendiri. Yuk kalau saya tanya sekarang, suka sholat kalian? Suka? Oke. Itu sholatmu diterima gak sama Allah apa tidak? Jawab dong, diterima apa tidak? Belum tahu? Berarti kita masih dijajah oleh keraguan kita sendiri. Itu namanya judi. Judi itu bukan main kartu, bukan sabung ayam. Itu tidak terlalu bahaya kalau bagi saya. Yang paling berbahaya dari judi itu adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saya tanya, nanti kalian kalau mati selamat apa celaka? Gimana Allah? Itu sholatmu diterima apa tidak oleh Allah? Gimana Allah? Hajimu mabrur atau mabur? Gimana Allah?
Semua gimana Allah? Harusnya pastikan oleh dirimu sendiri. Kalau saya pastikan sholat saya diterima oleh Allah. Pasti. Kenapa? Loh, saya bisa ukur kok. Sholat itu kata Allah, aqimis sholat, inna sholat tanhanil fahsya wal munkar. Sholat itu kau lakukan, kalau engkau melakukannya benar, kamu akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan tujuan, sholat itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan sholat? Terbebas dari keji dan munkar. Kalau kita sudah merdeka, kalau kita sudah damai, tidak menyalahkan orang, tidak usil pada orang, itu indikator sholat pun diterima. Ukur oleh kita, pastikan kita tahu bahwa sholat kita diterima.